Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, damai di hati. Kita bersyukur, berterima kasih untuk setiap kasih dan kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Tatkala sebagai manusia yang banyaknya kekurangan dan keterbatasan, kita masih diperkenankan dan dimungkinkan oleh Tuhan kembali lagi menikmati hari yang baru ini. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tatkala kita menjalani akan setiap hari kehidupan kita tetap terus membutuhkan kekuatan, pertolongan daripada Tuhan. Bahkan pun menjalani kehidupan kita ini, kita akan tetap terus diingatkan. Bahkan pun lewat kebenaran firman yang hendak nantinya akan kita baca dan kita renungkan bersama, yang tentunya menjadi pedoman dalam kita menjalani akan hari-hari kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di hari ini kita akan kembali lagi merenungkan bagian firman Tuhan yang kita percaya menjadi kekuatan bagi kita. Tetapi sebelum kita masuk dalam belajar dan setiap kebenaran firman Tuhan saat ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan atas setiap kasih dan kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Tatkala kami menjalani akan hari-hari hidup kami yang seringkali diperhadapkan dengan berbagai tantangan kehidupan ini. Tetapi di balik semua itu Tuhan Yesus, kami percaya kami akan tetap terus dikuatkan dan dimampukan lewat kebenaran firman yang akan menjadi kekuatan bagi kami. Di saat ini Tuhan, dengan kemurahan daripada Tuhan, kembali lagi kami akan membaca, merenungkan firman. Biarlah kebenaran firman itu termeterai dalam hati kami. Di dalamnya Tuhan, kami dapat melakukan kehendak Tuhan ketika kami berangkat dari kebenaran firman Tuhan di saat ini. Mampukan hamba-Mu pada saat ini Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman. Jika kebenaran firman ini kami pahami, lebih daripada itu, kami mampu mengaplikasikan itu dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami sambut kebenaran firman di saat ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan membaca bagian firman Tuhan yang dalam perenungan kita di saat ini dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai yang ke-16. Di hari ini khususnya di hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022, kita akan membaca bagian firman Tuhan dalam kitab Ibrani 13 ayatnya yang ke-6. Dalam kitab Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-6 berkata, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sampai di sana bacaan firman Tuhan kita di saat ini. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman di saat ini yang terlebih khusus lagi dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat yang ke-6 dengan judul Tuhan adalah penolongku. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah hak-hak kita ditahan oleh orang lain, baik itu gaji,
uang lembur atau pengaturan upah yang tidak wajar. Beberapa hari kita menjadi murung karena pengaturan kesejahteraan atau upah di tempat kerja bagi kita yang tidak adil. Mengapa demikian? Karena kita berhitung dengan melihat berapa uang yang akan kita terima. Kita sudah memprediksikan sampai kapan uang itu bertahan di dompet atau di saku kita dengan pembiayaan kebutuhan rutin yang harus kita siapkan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam bacaan Alkitab hari ini disampaikan bahwa Tuhan adalah penolong kita. Dialah sumber segala berkat yang kita butuhkan dalam hidup ini. Dalam iman kita menerima bahwa kesejahteraan hidup, tunjangan, ataupun gaji, dan lain sebagainya adalah pemberian Tuhan. Dan itu diberikan melalui pengaturan di tempat kita bekerja. Apapun yang diatur oleh sistem penggajian atau pengupahan dilakukan oleh manusia. Ayat Alkitab hari ini mengatakan bahwa apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Dia yang akan menjamin, dia akan menyediakan, karena dia adalah penolong kita satu-satunya. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena itu marilah kita setia dalam perkara yang kecil, berdisiplin diri, melakukan tugas dengan baik dan benar. Kembangkan dan ingatkan kompetensi atau keterampilan yang kita miliki, karena itu yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan pemberi pekerjaan di dunia ini niscaya akan diberkati Tuhan dan akan mendapatkan promosi atau kenaikan gaji seperti yang diharapkan dari perusahaan atau kantor atau pemberi pekerjaan. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita memahami bahwa sesungguhnya dengan segala kekurangan dan keterbatasan kita, tapi kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memampukan kita tatkala ada begitu banyak pergumulan dalam kehidupan kita ini. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita akan tetap menjadikan Tuhan itu sebagai penolong hidup kita satu-satunya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Ketika kami boleh lagi membaca dan merenungkan sebagian daripada kebenaran firman. Ketika kami menjalani kehidupan kami ini Tuhan, kami tetap terus meminta pertolongan daripada Tuhan. Yang walau terkadang kami merasa pergumulan yang kami hadapi ini terlalu berat, tapi kami percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami dan tetap terus menguatkan dan memampukan kami. Karena itu Tuhan, kami akan tetap terus bergantung dan percaya dan beriman kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan, ada begitu banyak tantangan dalam hidup kami ini. Kebenaran firman ini menjadi kekuatan bagi kami. Kebenaran firman tidak lalu begitu saja. Kebenaran firman akan tetap menjadi suluh dan pedoman dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, inilah permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, demikianlah pembacaan dan perenungan firman Tuhan kita di saat ini, khususnya dalam edisi hari Selasa tanggal 2 Agustus tahun 2022, dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita dan memampukan kita dalam kita menjalani akan hari-hari hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.